Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arum Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengukuran HVL pada pesawat radiografi umum. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa quality control pada pesawat radiografi umum ada beberapa macam. Salah satunya adalah pengukuran HVL. Nah, HVL itu apa sih? HVL adalah ketebalan filter yang mampu mengurangi paparan sampai setengah dari nilai awalnya. Semakin besar nilai HVL, maka daya tembus sinar X akan semakin besar. Demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, tujuan dari pengukuran HVL ini. Nah, tujuan di sini ada dua, yaitu untuk menilai kualitas berkas sinar X dan kecukupan filter, serta untuk menyaring radiasi sinar X energi rendah. HVL sebenarnya adalah ukuran kualitas radiasi. Nah, radiasi itu kalau energinya semakin tinggi, maka daya tembusnya juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika energinya itu semakin rendah, berarti daya tembusnya pun akan semakin rendah. Nah, kalau daya tembus radiasinya ini kecil atau rendah, terutama pada energi rendah, maka sinar X itu akan diserap oleh pasien, tetapi tidak menembus pasien dan tidak berkontribusi pada tubuh pasien. Nah, kalau seperti ini, berarti malah merugikan. Jadi, energi rendah ini harus dibuang dengan tambahan filter. Nah, ketika digunakan filter, berkas radiasi ini rata-rata energinya akan semakin naik. Sedikit naik. Daya tembusnya pun akan semakin naik. Jadi, HVL ini harus lebih tinggi dari nilai minimumnya. Kalau ternyata terlalu rendah, berarti harus ditambah filter supaya naik. Selanjutnya adalah peralatan yang digunakan dalam pengukuran HVL ini. Yang pertama ada dosimeter, kemudian yang kedua ada filter aluminium. Nah, filter aluminium ini kalau pengukurannya manual, maka pakai aluminium dengan kemurnian yang tinggi. Biasanya bisa dibeli. Kalau beli multimeter juga biasanya ada lempeng aluminium dengan kemurnian tinggi. Selanjutnya adalah meteran. Nah, selanjutnya adalah metode dari pengukuran HVL ini. Jadi, pengukuran HVL itu ada banyak cara. Di sini kita akan menjelaskan dua macam, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung ini jika dosimeter memiliki fitur untuk mengukur HVL secara langsung. Kalau pengukuran tidak langsung, maka kita menggunakan filter aluminium. Nah, selanjutnya adalah metode yang pertama, yaitu pengukuran langsung. Pengukuran langsung ini berarti secara otomatis akan langsung dapat HVL. Caranya yang pertama adalah set pesawat pada 80 kV dan miliampere AS, miliampere second secukupnya. Kemudian expose dan catat nilai HVL-nya. Kemudian ulangi untuk pengaturan KVP dengan 60, 70, 90, dan 80 kV. Kemudian catat masing-masing nilai HVL-nya. Nah, yang kedua adalah pengukuran tidak langsung. Pengukuran tidak langsung ini berarti metode ini tidak langsung, tetapi menggunakan pendekatan. Misalnya, kita menggunakan tegangan 80 kV, kita sudah memperkirakan kira-kira HVL-nya itu berapa. Caranya, yang pertama adalah set pesawat pada 80 kV dan miliampere second cukupnya, kemudian expose dan catat kerma terukur, ulangi dengan penambahan filter aluminium. Ini bisa divariasikan hingga mendapatkan kerma terukur kurang dari setengah awal. Variasinya itu bisa dengan 3 cara. Yang pertama, kita tanpa filter aluminium. Yang kedua, filter aluminium itu diletakkan di atas atau saat HVL di atas nilai HVL. Kemudian kalau bisa kita variasikan ketika tebal itu sedikit di bawahnya. Nah, kemudian
kita masuk ke rumusnya untuk menghitung HVL ini. Nah, TB ini adalah tebal bawah, yakni saat HVL di bawahnya. Kemudian TA ini adalah tebal ketika sedikit di atasnya. Kemudian ini ada KA, yaitu dosis yang terbaca detektor saat nilai di atas HVL. Selanjutnya ada KB, dosis yang terbaca detektor saat nilai di bawah HVL. Kemudian ada KO, dosis saat tidak pakai filter apa-apa. Nah, lalu dilakukan interpolasi. Dimasukkan ke rumus ini. Nah, akhirnya dengan teknik ini, pengukuran expose itu hanya dilakukan 3 kali. Selanjutnya adalah nilai HVL hitung. Di sini ada tampilan pengukuran dengan menggunakan filter aluminium. Kita bisa lihat di sini ada detektor, kemudian filter aluminium itu biasanya diletakkan di sini. Selanjutnya adalah evaluasi HVL. Cara ini merupakan cara manual, jadi kelemahannya adalah expose-nya itu harus banyak pengulangan. Ketika tidak pakai filter, misalnya dinormalisasi jadi nilai 1. Nanti kita cari titik tengahnya. HVL itu kan ketika dosis tinggal setengahnya, berarti kita cari nilai 0,5. Setelah itu kita tarik ke arah kanan. Nah, ketika bertemu dengan grafik ini, maka kita tarik ke bawah dan akan kita temukan nilai dari ketebalan aluminiumnya, yaitu 3 mm aluminium. Nah, metode ini sebenarnya adalah metode paling akurat, tapi butuh banyak expose. Jadi terkadang kalau di lapangan, ini tidak efisiensi waktu. Kalau pakai aluminium, kita bisa pakai metode sebelumnya. Batas lolos itu, HVL itu dalam contoh ini ada 3 mm aluminium, 3 mm. Kalau untuk 8 kV, itu batas lolosnya adalah 2,3. Jadi misalkan kita ambil contoh, kita pakai tegangan 70 kV, tapi kita sudah dapat 2,3 mm, berarti ini sudah lolos. Selanjutnya adalah minimum HVL value. Jadi, misalkan ketika tegangan itu naik, maka HVL itu pun juga akan naik. Kita ambil contoh, misalkan di sini kita ambil nilai 80, berarti nilai HVL-nya itu minimalnya adalah 2,3. Ketika kita menggunakan tegangan 80 kV, tetapi nilai HVL-nya itu di bawah 2,3, berarti ini tidak lolos. Sebaliknya, ketika kita menggunakan tegangannya itu 60 kV, tetapi sudah lolos mendapat nilai 2,3, berarti ini sudah lolos. Sekian presentasi pengukuran HVL. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.